Pak Edir jualan di sini udah lama? Udah Berapa lama, Pak? ya, dari 2016 sih. Wah, keren. Ini jualan apa Pak di sini? Sekarang ini kopi sama Indomie. Gitu Iya. aja. Indomie. Tambahannya telur aja. Telur. Jadi bukanya ini jam berapa sampai jam berapa, Pak? Sekarang ini 24 jam, Pak. Wah, 24 Soalnya jam. tidur di sini. Apapun usaha sekarang ini dilakukan, apapun yang dilakukan oleh rakyat biasa, susah untuk mendapatkan uang, susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu sukses. Saya baru saja bertemu dengan seorang pedagang kecil yang berjualan telur ayam, yang berjualan mie di sebuah pinggiran jalan di Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sahabat BN, nama kedai Bapak ini kedai midi. Bapak ini bernama Khaidir. Dia mengaku berasal dari Jakarta dan telah berjualan di gubuknya ini. Mohon maaf kalau saya katakan gubuk karena tempatnya sempit, hanya terbuat dari kayu-kayu biasa dan terkesan sangat sederhana. Menurut Pak Khaidir, dia telah berjualan di sini sejak beberapa tahun yang lalu. Dan dia berjualan di sini 24 jam tanpa ada yang menggantikan atau tanpa ada shift-shiftan, dia sendiri saja. Dia pulang ke rumahnya di Maja, Kabupaten Lebak, masih dalam Provinsi Banten, 1 kali 1 minggu. Ada hal menarik yang ingin saya sampaikan kepada sahabat BN dalam kesempatan ini. Pak Khaidir diam di sini bukan karena ingin mengatakan dirinya hebat, tetapi memang karena dia perlu melanjutkan napasnya untuk hidup. Artinya, dia berjualan di sini benar-benar untuk menyambung hidup. Bayangkan sendirian berjualan selama 24 jam tanpa henti siang dan malam, menghadapi dinginnya malam, dan juga terkadang menghadapi risiko yang bukan main besarnya. Tidak tertutup kemungkinan adanya perampok, tidak tertutup kemungkinan adanya orang-orang jahil. Ketika malam tiba, ketika sepi telah menghadang, namun Pak Khaidir harus mencari hidup dengan cara begini. Nama Bapak siapa? Pak Haidir. Pak Haidir. Pak Haidir jualan di sini udah lama? Udah Berapa lama, Pak? ya, dari 2016 sih. Wah, keren. Ini jualan apa Bapak di sini? Sekarang ini kopi sama Indomie. Gitu Iya. aja. Indomie. Tambahannya telur aja. Telur. Ya. Asal Bapak dari mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Istri orang sini. Iya. Jadi bukanya ini jam berapa sampai jam berapa, Pak? Sekarang ini 24 jam, Pak. Wah, 24 Soalnya jam. tidur di sini. Iya. Oke, Pak. Ya. Apa yang ingin kita katakan di sini? Wahai para pejabat pemerintahan, wahai para pejabat negara, lihatlah ini gambaran kehidupan bangsa saat ini. Bayangkan, belum lagi kita lepas dari cengkeraman pandemi COVID-19.
telah menghancurkan ekonomi bangsa ini, telah memiskinkan rakyat di negeri ini. Sekarang datang lagi menghimpit hilangnya minyak goreng, sulitnya membeli minyak goreng, mahalnya minyak goreng, naiknya harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Wahai para pemimpin bangsa, lihatlah kehidupan rakyat Anda saat ini yang susah. Dan terkadang-kadang gambaran kesusahan hidup yang dialami oleh rakyat nyaris berbanding terbalik dengan pola kegiatan yang ditampilkan oleh para pemimpinnya. Sahabat BN, fenomena perpolitikan, perebutan kekuasaan, upaya untuk memperpanjang kekuasaan, seakan-akan ini menoreh hati rakyat. Kepada para politisi, baik yang sedang berkuasa sekarang maupun yang ingin berkuasa, kita mohonkan agar jangan mendorong-dorong Bapak Presiden juga, dan jangan menggoda-goda Bapak Presiden juga untuk mau memperpanjang masa jabatan beliau, karena beliau adalah orang yang tidak haus kekuasaan. Hentikanlah upaya-upaya menggoda beliau, merayu beliau, mendorong beliau untuk memperpanjang masa jabatannya. Rakyat tidak ingin nama baik beliau, kesan baik beliau ternoda oleh nafsu orang-orang yang ingin mendompleng berkuasa bersama kepemimpinan beliau. Rakyat yang susah mencari minyak goreng, kok pemimpinnya bukannya berusaha untuk rakyatnya dapat minyak goreng, tapi berusaha untuk memperpanjang kekuasaan. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng di Gedung Olahraga Megang, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Lautan manusia yang didominasi emak-emak ini datang berbondong-bondong demi mendapatkan minyak goreng bersubsidi Rp14.000 per liternya. Mereka rela berkerumun dan berburu minyak goreng sejak pagi hari. Namun operasi pasar yang diadakan oleh Dinas Perdagangan Kota Lubuk Linggau ini tiba-tiba dibatalkan. Petugas menilai warga yang datang mencapai ribuan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Warga pun kecewa karena telah datang dari lokasi yang cukup jauh. Jadi kita kecewa ya, panas, Mbak, sama Mbak. Sudah 3 hari nggak masak pakai minyak. Sayurnya rebus pindang. 3 hari. Itu nanti sudah direbus. Masya Allah. Iya, Bu, bukan aku bohong, Mbak, minyak. Nggak dapat minyak, Mbak. Ini katanya jam 2 suruh ngumpul ya. Nggak taunya bohong. Katanya dibagi RT. Terus seandainya nggak ketemu minyak, masih nggak kebagian, suruh lapor. Warga berebut minyak goreng juga berlangsung di Sanggata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Antrean yang membludak membuat petugas kepolisian menutup pintu pagar lokasi penjualan minyak goreng di sebuah toko sembako di Jalan Yos Sudarso. Sampai kapankah bangsa ini akan begini terus? Sampai kapan? Perjualan kadang-kadang dari pintu ke pintu untuk mendapatkan uang 20.000 satu hari, untuk mendapatkan uang 15.000, 30.000 selama satu hari, yang bekerja mulai dari jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Sangat susah. Sahabat BN, bagaimana kehidupan Pak Khaidir? Bagaimana usaha Pak Khaidir? Bagaimana usaha yang lain-lain? Ada malah berjualan pecel lele dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Berapa dapat uang? Kadang-kadang dapat 100.000, kadang-kadang dapat 50.000, karena daya beli masyarakatnya rendah.
sahabat BN sekalian, tentu kita tidak akan putus asa untuk bermohon kepada para pejabat pemerintah kita, kepada para pejabat negara kita, kepada para elit kita di negeri ini, agar mereka menyadari betapa susahnya hidup rakyat sekarang ini. Apapun usaha sekarang ini dilakukan, apapun yang dilakukan oleh rakyat biasa, susah untuk mendapatkan uang, susah. Sementara isu upaya memperpanjang kekuasaan, isu upaya mengundur pemilu selalu mengemuka, sahabat BN. Mudah-mudahan apa yang dialami Pak Khaidir dan apa yang dialami oleh para pedagang-pedagang yang lain dapat menjadi renungan bagi para pemimpin kita. Tolonglah wahai para pemimpin, di belakang letaknya politik-politik itu sekarang, kedepankanlah upaya mensejahterakan rakyat. Kedepankanlah upaya untuk membangkitkan kembali ekonomi rakyat. Semoga Allah memberikan petunjuk ke jalan yang benar bagi bangsa ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya beralih ke kecap DB. Kecap DB mantap. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap.